Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk memperkenalkan diri, nama saya Teddy Johana dengan NIM 21461072 dari kelas Ekonomi Syariah Eksekutif. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil resum mengenai materi manajemen perbankan syariah dengan dosen pengampu Bapak Endang Pidi Januariana SE sebagai bentuk tugas pra-UAS. Kita masuk ke pembahasan pertama yang mengenai mekanisme keuangan dalam konsep jual beli. Dalam konsep jual beli, keuangan syariah menawarkan berbagai alternatif akad sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di antaranya kita mengenal 3 akad utama. Yang pertama akad mudharabah, akad salam, dan akad istisna. Merupakan 3 akad jual beli utama yang banyak digunakan dalam perbankan syariah. Akad murabahah memungkinkan nasabah untuk mendapatkan pembiayaan dalam bentuk barang dengan pembayaran secara angsuran. Bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan harga jual yang merupakan harga beli bank ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati secara bersama. Transparansi dalam penetapan harga menjadi kunci utama dalam akad ini. Sementara itu, akad salam dan istisna merupakan akad jual beli pesanan yang banyak digunakan untuk pembiayaan sektor pertanian, manufaktur, serta konstruksi. Pada akad salam, pembayaran dilakukan di muka oleh pembeli, sedangkan pada akad istisna, pembayaran dapat dilakukan dicicil atau ditangguhkan setelah barang diterima. Semua akad jual beli dalam keuangan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip saling ridho antara kedua belah pihak serta terhindar dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam. Materi yang kedua mengenai mekanisme keuangan syariah berbasis bagi hasil. Kita mengenai 3 akad utama dalam hal ini. Yang pertama mudharabah. Mudharabah merupakan kerjasama antara pemilik modal atau sahibul mal dengan pengelola atau mukharib dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Penerapannya berupa investasi bisnis atau proyek yang dikelola oleh pihak ketiga. Dalam mudharabah, hubungan kepercayaan antara pemilik modal dan pengelola sangatlah penting. Pemilik modal tidak ikut campur dalam manajemen harian bisnis, tetapi mempercayakan sepenuhnya kepada pengelola. Keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan apabila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal kecuali adanya kelalaian dari pengelola sehingga akan menciptakan hubungan saling timbal balik. Yang kedua ada akad musyarakah. Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih menggabungkan modal untuk menjalankan usaha dengan pembagian keuntungan dan kerugian. Pada prosesnya semua pihak menyediakan modal, menjalankan usaha bersama-sama, dan keuntungannya akan dibagi serta kerugiannya akan dibagi berdasarkan kontribusi modal. Musyarakah memungkinkan kolaborasi yang lebih insentif antara 2 atau lebih pihak. Setiap pihak yang terlibat berperan aktif dalam manajemen dan operasional usaha, serta berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan proporsi modal yang diinvestasikan. Yang ketiga ada syirkah. Syirkah adalah bentuk kerjasama antara 2 pihak atau lebih dengan tujuan berbagi keuntungan dan kerugian dari hasil yang dijalankan. Pada prosesnya sama seperti musyarakah, tapi dapat mencakup bentuk kerjasama lain seperti syirkah inan, syirkah mufawadah, dan lain-lain. Syirkah mencakup berbagai bentuk kerjasama yang lebih luas dan fleksibel, memungkinkan kerjasama yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi dari berbagai pihak. Misalnya, syirkah inan memungkinkan masing-masing mitra untuk saling berkontribusi dalam bentuk modal serta keterampilan. Sementara syirkah mufawadah memerlukan kontribusi yang sama dari semua mitra. Ini memberikan keleluasaan dalam merancang struktur kerjasama yang optimal dan adil. Materi yang ketiga mengenai mekanisme keuangan syariah berbasis titipan dan utang. Kita mengenal dengan pertama yaitu prinsip wadiah. Dalam bank syariah merujuk pada perjanjian di mana pelanggan menyimpan uang di bank dengan tujuan agar bank bertanggung jawab menjaga uang tersebut dan menjamin pengembalian uang tersebut bila terjadi tuntutan dari nasabah. Nah, sebagai konsekuensi dari pelaksanaan prinsip wadiah adalah semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut akan menjadi milik bank. Demikian pula sebaliknya, sebagai imbalan bagi nasabah, si penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap harta dan fasilitas-fasilitas giro lain. Adapun aplikasi dari wadiah dalam perbankan yakni yang pertama ada giro wadiah dan kedua ada tabungan wadiah. Nah, yang kedua, qard.
akad Court banyak diterapkan pada perbankan syariah dengan tujuan untuk mewujudkan misi sosial dalam produk-produk yang disalurkan kepada masyarakat. Akad ini dalam fikih klasik dikategorikan sebagai akad ta'awunnya, yakni akad yang berdasarkan pada prinsip tolong-menolong, serta satu implementasi tujuan tersebut bisa berupa dalam bentuk baitul mal seperti menerima dana berasal dari zakat, sedekah, infak, maupun dana sosial lainnya yang nantinya akan disalurkan. Selanjutnya, prinsip dasar fikih muamalah dan aplikasinya dalam keuangan. Fikih muamalah menekankan pentingnya etika dan moral dalam melakukan transaksi ekonomi, mencegah praktik riba, gharar, dan maisir. Dalam aplikasinya, keuangan syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga keberkahan dan keadilan dalam transaksinya. Nah, prinsip-prinsip yang utama diantaranya yang pertama, larangan riba. Yang kedua, gharar atau ketidakpastian. Yang ketiga, maisir atau spekulasi dan barang-barang yang diharamkan. Serta aplikasinya dalam keuangan syariah. Yang pertama, transaksi yang adil dan transparan. Yang kedua, investasi pada sektor yang halal. Yang ketiga, pembagian risiko antara pihak yang bertransaksi. Selanjutnya adalah pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah sebuah pasar keuangan yang menyediakan instrumen-instrumen investasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Pasar ini memungkinkan perusahaan untuk memperoleh modal melalui penjualan efek-efek syariah kepada investor yang ingin melakukan investasi sesuai dengan nilai-nilai syariah dengan berbagai produk seperti saham, obligasi syariah, reksadana, pasar modal syariah yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan bisnis yang bebas dari unsur riba, gharar, maisir, dan kegiatan yang haram lainnya. Nah, meskipun masih dalam perkembangan, pasar modal syariah di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang relatif signifikan dengan adanya regulasi-regulasi yang mendukung serta minat yang terus meningkat dari pelaku pasar. Dengan demikian, pasar modal syariah memiliki peran penting dalam mendukung ekonomi yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya adalah manajemen likuiditas pada bank. Manajemen likuiditas pada bank adalah salah satu aspek penting dalam operasional bank, termasuk ke dalam bank syariah. Likuiditas mengacu pada kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban dalam jangka pendeknya dan memastikan bahwa bank memiliki dana yang cukup untuk memenuhi permintaan, penarikan dana oleh nasabah, kebutuhan pembayaran hutang, dan kebutuhan operasional sehari-hari. Dalam konteks bank syariah, manajemen likuiditas memiliki tantangan tersendiri karena harus memenuhi prinsip-prinsip syariah yang melarang riba atau bunga dan transaksi secara spekulatif. Nah, manajemen likuiditas yang efektif sangat penting untuk mengelola risiko likuiditas yang dapat mengganggu stabilitas dan kepercayaan nasabah. Bank syariah harus memiliki strategi yang baik dalam mengelola aset dan kewajiban untuk memastikan bahwa likuiditas selalu terjaga. Hal ini termasuk mengatur arus kas masuk dan keluar serta memastikan tersedianya cadangan likuiditas yang memadai. Nah, ada beberapa instrumen di antaranya terkait dengan manajemen likuiditas. Yang pertama, ada giro wajib minimum, yang kedua ada clearing, yang ketiga ada pasar uang antar bank syariah, dan keempat ada pasar modal syariah. Selanjutnya ada manajemen investasi bank syariah. Prinsip-prinsip syariah menjadi landasan untuk mengelola investasi mereka. Ini mencakup larangan terhadap investasi yang mengandung riba, spekulatif atau maisir, dan ketidakpastian atau gharar. Bank syariah biasanya mengalokasikan dana nasabahnya pada proyek-proyek yang halal dan berpotensi memberikan return sesuai dengan prinsip syariah. Kebijakan investasi bank syariah haruslah memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam menentukan jenis investasi yang dilakukan. Bank syariah harus memastikan bahwa investasi yang mereka lakukan sesuai dengan prinsip syariah dan memiliki potensi untuk memberikan keuntungan halal kepada nasabah. Rumusan kebijakan investasi bank syariah harus berfokus pada diversifikasi investasi, pengelolaan risiko, dan meningkatkan transparansi. Diversifikasi investasi membantu bank syariah untuk mengurangi risiko investasi dan meningkatkan potensi keuntungan. Pengelolaan risiko yang baik sangat penting untuk menjaga keberlangsungan bisnis bank syariah, dan transparansi dalam mengelola investasi juga diperlukan agar nasabah dapat memahami dengan jelas bagaimana dana mereka dikelola dan diinvestasikan oleh bank syariah. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan mengenai resume dari tugas pra-UAS Manajemen Perbankan Syariah. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.